Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tidak Menyimpang. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Untuk itulah Tuhan juga memberikan tanah perjanjian bagi bangsa Israel, di mana di tanah perjanjian itu Tuhan akan membuat bangsa Israel berkelimpahan susu dan madu. Artinya mereka tidak akan berkekurangan berkat-berkat Tuhan. Namun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, ternyata banyak orang Israel yang memberontak kepada Tuhan dan tidak mau mengikuti proses perjalanannya. Bahkan mereka berpaling dari Tuhan. Mereka lebih banyak berkeluh kesah dan bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Akibatnya mereka gagal memasuki tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madu itu. Inilah penyebab utama kegagalan bangsa Israel generasi Musa untuk memasuki tanah perjanjian itu. Saudaraku, kita ini juga umat pilihan Allah. Bahkan bukan hanya sebagai umat, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dengan begitu kita juga mewarisi hak kerajaan surga dan memasuki tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madu itu. Namun dalam konteks yang berbeda, yaitu kehidupan kita yang penuh berkat Tuhan bila kita mengikuti aturan mainnya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan bagaimana? Kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan tetap setia mengikuti kehendak-Nya. Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau saat ini kita sedang mengalami kekeringan dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian itu, mungkin seperti berjalan di padang gurun, berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Sebab bagi Dia tidak ada hal yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata ketika kita benar-benar percaya kepadanya. Lukas 18 ayat 27 mengatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bahkan kekeringan kita akan diubahnya menjadi kolam air, dan tanah-tanah kering kita akan mengeluarkan pancaran-pancaran air. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Saudaraku, Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi sangat baik. Tuhan Yesus juga sanggup mengubah tembok kemustahilan kita menjadi jalan sukacita. Kuncinya adalah kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan kita mau mengikuti prosesnya Tuhan dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Maka ketika kita berjalan menuju prosesnya Tuhan, kita akan memasuki tanah perjanjian kita, yaitu tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, sesungguhnya kami ini hamba-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.